I would like to direct all the discussion entitled Education Management in Digital Era. Jadi diskusi kita hari ini adalah diskusi tentang bagaimana manajemen pendidikan yang ada di Kabupaten Sidoarjo dan juga bagaimana manajemen pendidikan yang telah dilaksanakan di Naratiwat. Untuk itu langsung saja. Yang pertama kami undang untuk Mrs. Penyawana to deliver a speech titled How to Manage Education in Naratiwat in General Education. I mean that mungkin nanti Ustaz Furqan bantu, and then how explain about the condition of the education in Naratiwat. Okay, ready and determined. ก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลของนราธิวาสนั้นบอกก่อนว่านราธิวาสเขต 3ของพวกเรานั้นจัดการศึกษาในเด็กระดับประถมและมัธยมต้นนะคะในการสร้างการรับรู้ให้กับเด็กนั้นจะต้องสร้างการรับรู้ให้ทันต่อกับสถานการณ์กับเวลาในการจัดการเรียนการสอนเพราะในช่วงความสนใจของเด็กจะแตกต่างกับเด็กมหาลัยจึงทำให้ต้องมีเรียกอะไรสื่อหรือนวัตกรรมที่จะช่วยให้เด็กเข้าใจได้ดีในขณะที่คุณครูจัดการเรียนการสอนดิจิตอลเป็นสิ่งที่สำคัญที่สามารถนำมาใช้ก่อนอื่นที่จะใช้ได้แต่ต้องคุณครูจะต้องมีการพัฒนานะคะต้องมีการพัฒนาในการใช้ให้เหมาะสมและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการจัดการเรียนการสอนนะคะเพราะทุกวันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารการรายงานความคืบหน้าของการจัดการเรียนการสอนและก็รายงานให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้ปกครองเราจะต้องใช้ระบบของดิจิทัลเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์สิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้เกิดตรงนี้ได้คือทุกคนต้องร่วมมือกันเหมือนกับพวกเรามาวันนี้พวกเราก็มาสร้างความร่วมมือกับท่านโดยใช้ระบบดิจิทัลในการสร้างความร่วมมือแต่มันก็ยังไม่ลึกซึ้งเท่ากับเฟซทูเฟซเราก็เลยต้องเดินทางมาตรงนี้นี่คือระบบของการจัดการเรียนการสอนที่นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในนราธิวาสเขต 3ของพวกเราค่ะ Bismillahirrahmanirrahim. Izin untuk saya terjemahkan beliau berkaitan dengan manajemen pendidikan di era digital di Naratiwat yang beliau sampaikan. Beliau adalah penugas dari sekolah dasar dan dari juga sekolah SMP. Beliau sampaikan bahwa digital itu penting dalam perubahan manusia sekarang. Dan juga digital itu dalam perkembangan di Naratiwat itu sebagai inovasi dan juga sebagai untuk pendidikan di Naratiwat itu akan ada media dalam menggunakan digital dalam menyampaikan kepada anak didik. Dia sampaikan juga untuk pendidikan dalam era digital sekarang seperti hari ini juga kita akan kerjasama. Sebelum ini kita menggunakan digital untuk bagaimana untuk hal kerjasama di antara Indonesia dan juga Thailand. Dan juga disitulah kita digital itu bukan benda yang kita mengasingkan, bahwa beliau sampaikan digital itu penting dalam perubahan pendidikan. Dan juga seperti digital bukan melingkupi semuanya. Seperti hari ini beliau kerjasama itu harus face to face, juga harus juga penting juga dalam perubahan dalam memajukan pendidikan di era kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wulidati wa sirrisati bi syahidil asma'i wa sifati wa alihi wa sallam. Amma ba'du. Izin karena waktunya terbatas, saya hanya menyampaikan gambaran umum saja bagaimana manajemen pendidikan di Kabupaten Sidoarjo nanti fokusnya di digitalisasi pendidikan. Terinspirasi oleh 4 pilar pendidikan UNESCO, learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Pendidikan di Sidoarjo ini muaranya itu difokuskan pada 3 ranah. Yang pertama adalah penguatan karakter, yang kedua adalah pembekalan kompetensi, yang ketiga adalah pendampingan literasi. Jadi 3 hal ini ranahnya. Kenapa literasi menjadi prioritas pertama dan utama? Karena literasi karakter itu adalah segala-galanya. Attitude is everything. When we lost, nothing is lost. When we have lost, something is lost. When character is lost, when attitude is lost, everything is lost. Karena itu karakter menjadi prioritas pertama dan utama dalam manajemen pendidikan di Kabupaten Sidoarjo. Semuanya berawal dari karakter. Ucapan kita, tindakan kita, habituasi kita, semuanya adalah berawal dari karakter. Oleh karena itu, sering saya tekankan kepada para pengawas, kepada para kepala sekolah, kepada para guru termasuk anak-anak, what's your thought? For they become your words. What's your word? For they become your action. What's your action? For they become your habit. What's your habit? For they become your character. What's your character? For they become your destiny. In other words, what you think you become. Jadi semuanya adalah berawal dari karakter. Nah, bagaimana metode pelaksanaannya? Ada 2. Yang pertama melalui teladan, uswah, teachers experience. Yang kedua melalui habituasi, melalui pembiasaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penguatan kompetensi. Hard skill itu perlu, tapi soft skill jauh lebih perlu. Karena itu setiap kelompok apapun yang diambil oleh guru harus membekali selain hard skill juga soft skill itu. Ada 4 soft skill yang dikuatkan untuk pendidikan di Sidoarjo. Yang pertama adalah kolaborasi, bekerja sama, bersinergi, bergotong royong. Yang kedua adalah communication, bagaimana berkomunikasi yang baik kepada siapa. Yang ketiga adalah critical thinking and problem solving, kemampuan berpikir kritis, kemampuan untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir adalah kreativitas, mengembangkan kreativitas. Jadi sekali lagi, fokus untuk pengembangan kompetensi ini tidak hanya hard skill, tapi juga soft skill yang sering kita sebut dengan 4C atau C4. Yang terakhir adalah literasi. Literasi yang kita bangun di Sidoarjo ini adalah 6 literasi dasar. Yang pertama
literasi baca tulis, yang kedua literasi numerasi, yang ketiga literasi sains, yang keempat literasi digital yang hari ini akan menjadi tema utama itu, yang kelima literasi finansial, dan yang terakhir literasi budaya dan kewarganegaraan. 6 literasi itu kita kuatkan. Berawal dari literasi baca tulis. 2006 kita melakukan gerakan 2016 setelah terbitnya Permendikbudristek nomor 23 tahun 2015 yang gaungnya di daerah tidak seberapa menggema. Akhirnya 2016 kita mencoba untuk melakukan gerakan membaca serentak. Waktu itu 80 pelajar kita kerahkan, 4.000 kita undang ke alun-alun, 76.000 gerakan membaca serentak di sekolah masing-masing. Alhamdulillah, ini oleh murid diapresiasi, akhirnya kita mendapatkan capaian rekor muri kabupaten kota di Indonesia yang pertama. Ya. Kemudian literasi finansial, finance literasi. Ya. Sidoarjo ini merupakan satu-satunya kabupaten di Indonesia yang menjadi mini piloting implementasi literasi finansial. Kita bekerja sama dengan Prudensial, jadi Prestasi Dunia Indonesia. Jadi mini piloting di tingkat Asia Tenggara. Anak-anak kelas 3 SD itu dia sudah paham betul bagaimana mengelola keuangan mereka. Ada konsep yang sangat bagus di situ. Ya. Yang pertama adalah bagaimana cara untuk mendapatkan modal, bagaimana cara untuk mendapatkan uang. Yang kedua C, sebelum dibelanjakan modal atau keuangan itu harus ditabung dulu. Baru yang ketiga spend, bagaimana membelanjakan. Dan yang terakhir, anak juga kita bekali kekayaan, keuangan, modal yang ada pada diri kita itu sejatinya tidak semuanya milik kita. Ada sebagian kecil yang milik orang lain. Nah karena itu anak-anak kita ajari prudent, ya, menjadikan sebagian dari kesenian. Itu literasi finansial. Literasi baca tulis tahun 2022, alhamdulillah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mampu menggerakkan guru, mampu menggerakkan kepala sekolah, mampu menggerakkan pengawas, termasuk anak-anak untuk menguatkan baca tulis ini. Produk hasilnya adalah buku. Dan alhamdulillah siswa, guru, kepala sekolah dan pengawas di tahun 2022 itu mampu mencetak buku tentang Januari sampai September itu 284 judul buku, bukan eksemplar ya, 284 judul buku. Itu yang diorganisir oleh Dinas Pendidikan. Yang tidak diorganisir tercatat 258. Sehingga tahun 2022 itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo mampu menggerakkan insan-insan pendidikan Sidoarjo untuk menerbitkan buku 284 plus 258. Jadi sekitar hampir menembus angka 540-an. Dan muri juga mencatat kita mendapatkan anugerah muri. Ya. Khusus literasi digital 2023 kemarin, anak-anak kita latih atau kita training, guru-guru kita juga kita latih atau kita training. Targetnya adalah ada 1000 konten literasi digital yang dihasilkan oleh para siswa. Guru juga begini, kita target 1000. Tapi alhamdulillah dari target 1000 siswa, dari target 1000 guru itu, ya, terkumpul 4000 lebih konten literasi digital yang berisi praktek baik belajar siswa, praktek baik mengajar guru, praktek baik mengelola sekolah oleh kepala sekolah, praktek baik untuk melakukan supervisi dari pengawas. Kalau misalnya Bapak Ibu mau searching, coba buka nanti website Dinas Pendidikan,
nanti mau mencari praktek baik yang mana? Apakah praktek baik belajar siswa? Apakah praktek baik mengajar guru? Apakah praktek baik memimpin kepala sekolah? Atau praktek baik mensupervisi pengawas? Insya Allah di situ. Ya, bisa begitu Bapak Ibu. Sudah banyak sekolah yang sekarang beralih, jadi move on dari administratif manajemen ke digital manajemen. Jadi banyak sekolah-sekolah di Sidoarjo ini yang papannya sudah tidak menggunakan papan tulis lagi, sudah menggunakan Smart TV ya. Jadi Smart TV kemudian LCD proyektor sudah lama itu ya. Sehingga pada saat pembelajaran berlangsung, anak-anak sudah langsung terkoneksi dengan jaringan internet ya. Sehingga anak-anak nanti akan bisa mengakses sumber-sumber belajar yang lebih kaya daripada sekedar buku-buku yang cetak. Ya, ini beberapa buku yang saya hasilkan Bapak Ibu. Yang pertama berjudul A Good Leader is a Good Leader. Jadi ini adalah pemikiran, gagasan, ide bagaimana memajukan pendidikan di Indonesia. Ya. Kemudian yang kedua, buku dengan judul Sense of Culture. Ini adalah pemikiran, ide, gagasan bagaimana memajukan kebudayaan di Indonesia. Ya. Jadi, dan ini apresiasi dari teman-teman. Ya. Jadi apresiasi dari teman-teman. Dan kali ini yang nulis bukan saya. Jadi ini yang nulis adalah Kasih Penma Kementerian Agama Provinsi, ya. Mantan Kasih Penma namanya Pak Trianto. Yang kedua adalah pengawas SMA di Kabupaten Gresik. Yang ketiga adalah guru Madrasah Sanawiyah di Surabaya. Ternyata proses penyusunan dan penerbitannya tidak sepengetahuan saya. Nah, jadi ini benar-benar surprise. Kenapa? Karena waktu ada acara selebrasi literasi digital di Mall Pelayanan Publik di sebelah ini, MPP, di tengah acara di break, dan ternyata ada launching. Terima kasih Bapak Ibu, karena saya dianugerahi oleh Koran Birawa sebagai Bapak Literasi Sidoarjo tahun 2022, tahun 2023 kemarin saya dianugerahi oleh Harian Rakyat Sidoarjo sebagai tokoh penggerak literasi. Mana sekarang grup GBL, Gerakan Budaya Literasi Sidoarjo, itu kita semakin kuatkan, tidak hanya insan-insan pendidikan, termasuk mama. Mama itu dalam bahasa Thailand ibu-ibu. Oh meme ya. Jadi memenya juga kita gerakkan. Komunitas-komunitas apa literasi masyarakat juga kita. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.